Kami dari kelas 10E. Kami terdiri dari beberapa kelompok. Kelompok 2, ada kelompok 3, ada kelompok 4, ada kelompok 5. Selamat menyaksikan. Dadah. Hai, kami dari kelompok 2. Saya Aulia Gemilangsari, absen 2. Saya Rizala Syifa, absen 26. Saya Wisnu Kartama, absen 36. Kami dari kelompok 3. Saya Gita Safira Aziza, absen 12. Saya Ririn Lelatila Nikma dari absen 25. Saya Desvita Valen dari absen 7. Saya Suseno Variadi dari absen 29. Saya Muhammad Dika Pratama, absen 18. Saya Muhammad Abdilan Jabar, absen 17. Halo, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Samsul Ramadan, absen 32. saya Frilia Kayanti, absen 3. Saya Melia Okta, absen 16. Saya Tirta Widi Fatmawati, absen 34. Saya Nisa Dua Anggita, absen 20. Saya Silva Almalita, absen 29. Saya Bagas Dwi Pamungkas, absen 4. Kelompok 5 yang beranggota Syafalita Yogianandita, absen 31. Saya Dava Kusuma Putra, absen 6. Saya Kaiza Aulia Rahma, absen 14. Saya Eka Arsela, absen 8. Saya Satria Cahyudistira, absen 28. Selamat menyaksikan. Sebuah kabupaten yang kaya akan sejarah dan budaya di Jawa Tengah. Di antara hijaunya persawahan dan keramahan penduduknya, tersimpan sebuah saksi bisu penyebaran agama Islam di masa lampau. Sebuah masjid kuno yang berdiri kokoh menyimpan banyak cerita tentang seorang tokoh ulama besar dan keromahnya. Inilah Masjid Golo yang terletak di Pandanaran Bayat. Masjid ini didirikan di atas perbukitan yang tandus. Konon menurut cerita legenda, dulunya masjid ini didirikan di puncak Gunung Cakalakan. Hal ini memungkinkan untuk menghindari pengusiran dan gangguan Oleh masyarakat sekitarnya untuk menyebutkan kata golok, artinya yang dilemparkan kemudian menancap di tanah, agak kesulitan. Akhirnya mereka atau masyarakat menyebutnya dengan nama Golok. Masjid ini sekarang terletak di Desa Pasiban, Kecamatan Bayan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Meskipun masjid ini terbilang tua, tetapi kekokohan bangunannya masih tampak jelas. Masjid ini dibangun pada abad ke-16. Masjid ini berukuran 8x8 meter yang telah mengalami renovasi sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tahun 1980 oleh Departemen Agama dan Dinas Nur Balaka Depdikbud. Letak bangunan masjid 300 meter dari makam Ki Ageng Pandanaran, Persis di sebelah kiri jalan dan arah Klaten ke Bayat dengan ketinggian lebih kurang dari 20 meter dari jalan. Masjid ini terletak di tingkat paling atas. Untuk menuju ke masjid ini harus melewati anak tangga. Keunikan lainnya, dinah masjid berbentuk bujur sangkar. Lantai masjid berupa tegel semen dengan dinding tembok. Di bawah anak tangga masjid itu terdapat 2 tempayan kuno. Masjid Golo dikelilingi oleh pohon sawo. Selain itu, di lingkungan masjid ini terdapat kompleks pemakaman. Masyarakat sekitarnya masjid ini masih bermukim yang selama menghadap hari. Pernah salah satu seorang tidur di dalam masjid, lalu dikeluarkan di luar masjid atau di bawah pohon. Masjid Golo selain digunakan untuk sholat Jumat, juga aktif menyelenggarakan kegiatan dakwah. dan sampai saat ini masih ada bukti peninggalan sejarah yang asli.
itu. Beduk dan kendong terus tempat harus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye.